sudah dikerjakan. Untuk yang 3 sampai 6, dalam pengalaman belajar yang dialami siswa terlihat bagaimana siswa mengetahui permasalahan dan ikut diskusi langsung dengan pihak eksternal yang membutuhkan keahlian mereka. Kemudian siswa secara aktif menjabarkan pengetahuan dengan meminta langkah pertama untuk survei lokasi agar bisa menjabarkan apa masalah dan solusinya. Terakhir mereka mengevaluasi kekurangan dari apa yang mereka kerjakan. Oke. Berarti kesimpulan pertama, instrumen itu mengamati apa tadi Bu? Prinsip ya? Iya, mengamati prinsip sama dia bekerja sama dalam tim gitu Pak. Karena saya yang prinsip kedua itu terlihat bagaimana siswa bekerja sama dalam tim, mempunyai perannya masing-masing, keterlibatan semua pihak. Oke, berarti ya. Sedangkan untuk yang kedua, kesimpulan kedua yang instrumen 4 sampai 6 gitu ya. Iya. Itu terkait dengan mengetahui permasalahannya, diskusi langsung dengan pihak eksternal, dan menumbuhkan keahlian mereka, kemudian siswa secara aktif menjabarkan pengetahuannya. Oke, terima kasih. Ada yang akan ditambahkan dari anggota kelompok yang lain untuk room 4? Boleh Pak kalau diizinkan. Ya, silakan. Dari sini bisa dilihat bahwa siswa berpikir, lalu siswa bisa menganalisis proyek dan melihat data, masih melakukan proyek dengan membuat RAP yang jelas untuk menyelesaikan masalahnya itu. Oke, baik, terima kasih kelompok 4. Oke. Nah, sekarang silakan kelompok 3 nih yang paling singkat kayaknya nih. Kelompok 3. Silakan perwakilannya. Kelompok 3 itu ada siapa nih? Silakan. Baik, Pak, ingin menyampaikan dari kelompok 3 atau room 3, kami yang tersingkat memang karena ini merupakan cakupan kedua kesimpulan itu. Di sini kami menyimpulkan bahwa siswa SMK Muhammadiyah Ahmad Dahlan meminta untuk dipasangkan jaringan internet oleh SMK Muhammadiyah 3 Metro. Siswa sudah dapat menerapkan prinsip pembelajaran, kesiapan, pengulangan, 4 balik, motivasi, dan konteks, yaitu siswa sudah dapat mengaitkan materi dengan situasi nyata. Siswa dapat mengevaluasi atau dapat merefleksi dari hasil pengalaman kerja mereka di lapangan, serta mereka dapat mengumpulkan data dan informasi dan berbagi tugas, juga kolaborasi antar tim. Seperti itu, Pak. Oke, ada yang akan menambahkan dari anggota kelompok room 3? Silakan untuk room 3. Bu Neng, ada belum? Bu Mega? Ya, kesimpulan dari yang LK 1 sampai 3 dari video tersebut terlihat bahwa siswa mengumpulkan informasi, jadi mereka melakukan pengamatan, mulai dari mengumpulkan beberapa informasi dari narasumbernya. Nah, untuk yang kedua mereka melakukan pengalaman dengan cara melakukan langsung apa yang sudah mereka dapatkan informasi langsung mereka praktekkan, dan mereka dapat mengevaluasi terakhirnya seperti itu. Oke, baik. Terima kasih, Bu. Oke, berikutnya dari room 5. Silakan. Ibu Mutia, Pak. Ada Bu Maretiatul, Pak Rozi, Pak Managam, Pak Budi, Bu Mutia, dan Bu Juningsih. Silakan.
Baik, saya aja Pak, saya coba. Ya, silakan Bu. Dari kelompok 5, kesimpulan untuk poin 1, 2, dan 3, yaitu siswa sudah mencerminkan proses pembelajaran mendalam yang bermakna, di mana siswa di situ ditunjukkan dengan siswa mampu menerapkan pembelajaran di sekolah dalam kehidupan nyata. Kemudian berkesadaran, di situ siswa nampak memberikan pertanyaan kepada konsumen, dan menyenangkan, di situ siswa menunjukkan melakukan proyeknya itu dengan senang hati. Kemudian sesuai dengan iklim pembelajarannya, artinya apa yang mereka lakukan itu lingkungannya sudah sesuai dengan iklim pembelajarannya. Kemudian yang kesimpulan yang 4, 5, dan 6, SMA 1 Muhammadiyah 3 Metro telah menerapkan proyeknya sesuai dengan tahapan atau sintaknya itu sesuai dengan arahan dari gurunya, dan sintaknya ini sudah sesuai dengan model pembelajarannya, yaitu yang kami lihat di situ adalah model pembelajaran PJBL, di mana tahapannya itu 1, menerima konsumen yang membutuhkan layanan jasa dengan ramah dan baik. Kemudian ada analisis proyek dan memastikan pesanan, dan di situ siswa dituntut untuk mandiri mengobservasi masalah yang ada. Kemudian yang ketiga yaitu merancang proyek berdasarkan permintaan pelanggan. Tadi nampak di video siswa dipandu oleh guru atau didampingi oleh guru untuk merancang proyek yang dipesan oleh si konsumen. Kemudian yang keempat, melayani jasa, atau tadi dilihat kita adalah instalasi komputer atau apa, saya lupa tadi Pak. Kemudian nampak di situ siswa mampu bergotong royong dan kreatif dalam penginstalan server LMS. Jadi nampak bergotong royong sekali, sudah nampak dari awal itu kegotong royongannya. Kemudian yang kelima, memastikan kesesuaian proyek dengan permintaan pelanggan. Di situ nampak memastikan jaringan itu bisa terhubung gitu. Kemudian yang keenam, mengakhiri layanan dan menjalin kemitraan dengan pelanggan. Nah, di situ ditunjukkan siswa memaintain dan melakukan perawatan. Kemudian yang terakhir, evaluasi dan refleksi. Nah, di dalam kelas tadi ada dialog antara guru dan siswa yang di situ menunjukkan adanya evaluasi berupa siswa mengungkapkan beberapa kendala, diantaranya waktunya kurang efektif, kemudian keberadaan tangga yang cuma ada satu gitu, seperti itu Pak. Nah, jadi semuanya itu sudah sesuai dengan sintek dari model pembelajaran PJBL Pak, atau Project Based Learning. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu. Oke, sekarang dari kelompok 5, anggotanya ada yang mau menambahkan? Saya Pak, boleh coba? Oke, silakan Pak Robi. Baik Bapak, dari kita juga udah berdiskusi. Di sini saya menambahkan sedikit bahwa kita melihat dari prinsip-prinsip pembelajaran mendalam tadi ya Pak ya. Di dalam video pembelajaran dari SMK Muhammadiyah Metro 3 ini semua sudah sudah nampak, berkesadaran, bermakna, dan juga menyenangkan, sehingga prinsip pembelajaran di dalam pembelajaran mendalam ini sudah ada gitu ya Pak ya. Terus kedua ada pengalaman pembelajarannya. Pengalaman pembelajaran di sini mereka ada memahami, mengaplikasikan dan juga merefleksi dalam pembelajaran. Di video tersebut juga telah terlihat bahwa peserta didik tadi sudah memahami apa pembelajaran tersebut, terus mengaplikasikannya dalam bentuk proyek ya Pak, terus merefleksikan. Jadi merefleksikan itu bagaimana mereka tadi juga mengevaluasi dan juga menjalankan segala apa yang mereka pahami seperti itu, sehingga bisa dikatakan bahwa
video pembelajaran tadi itu adalah salah satu contoh dari pembelajaran mendalam. Seperti itu, Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Robi. Saya ingin lanjut dulu ke yang terakhir nih. Nanti baru kita bahas ini ya. Terima kasih kelompok 5. Nah, sekarang kelompok room 2. Silakan. Ada Bu Eka, Pak Eka, Bu Nunung, Pak Reza, Ibu Nehendianti, Yatni, dan Pak Ian. Enggak? Siapa yang akan mewakili? Baik Pak, untuk room 2 saya akan mewakili. Ini ada 2 instrumen. Yang pertama, instrumen pertama ini dilihat dari siswa sudah bisa mengetahui tujuan pembelajaran, melakukan refleksi dan evaluasi. Nah, disesuaikan dengan tahap PJBL. Ini dari awal sampai evaluasi. Ini dari hasil observasi bisa disimpulkan bahwa implementasi PJBL dalam pembelajaran melibatkan siswa secara aktif melalui kegiatan proyek yang menantang dan relevan, di mana guru berperan sebagai fasilitator dan juga di mana terlihat banyak manfaat. Beberapa di antaranya yaitu meningkatkan keaktifan dan motivasi siswa, melatih berpikir kritis, kreativitas, kolaborasi, dan pemecahan masalah, serta melakukan eksplorasi dan aplikasi langsung. Siswa membangun pengetahuan mereka sendiri secara lebih kokoh. Siswa tampak antusias, aktif berdiskusi, tertawa, serta menunjukkan ekspresi positif dalam selama kegiatan. Ini guru memberikan penguatan positif dan apresiasi serta merancang aktivitas proyek yang menantang namun menyenangkan, yaitu membangun jaringan LAN secara berkelompok. Ini instrumen keduanya. Ini diberi poin-poin, yang poin pertama yaitu memahami, maksudnya berfokus pada pembangunan konseptual terhadap materi atau teori secara mendalam. Yang kedua, mengaplikasikan penerapan pengetahuan dan keterampilan yang sudah dipelajari dalam konteks yang nyata dan relevan. Selanjutnya merefleksikan, yaitu mengidentifikasi dan mengevaluasi hasil tindakan yang telah dilakukan dari proses pembelajaran. Siswa tidak hanya belajar teori, tetapi juga merasakan secara langsung bagaimana proyek dijalankan, mulai dari komunikasi dengan klien hingga pelaksanaan teknis. Melalui proyek ini, siswa juga dapat belajar tentang manajemen waktu, pembagian tugas, koordinasi tim, dan bagaimana menghadapi kendala lapangan, contohnya keterbatasan alat tangga yang mempengaruhi efisiensi waktu. Nah, selanjutnya model pembelajaran PJBL ini seperti dapat meningkatkan keterampilan siswa dalam berpikir kreatif, memecahkan masalah, dan aplikasi di dunia nyata. Terima kasih, Pak. Terima kasih Bapak Ibu semua. Nah, nanti Bapak Ibu. Apa perbedaan yang paling menonjol, perbedaan yang paling terlihat dari kelompok 2 instrumen ini, yang 1 sampai 3 dan 4 sampai 6? Apa yang perbedaan yang paling terlihat 2 kelompok instrumen ini? Kalau izin Pak, saya Pak. Ya. Kalau yang pertama itu Pak menunjukkan bahwasanya tahapan-tahapan awal dan inti dari kegiatan pembelajaran, sedangkan yang tahapan 4, 5, 6 itu tahapan daripada evaluasi pembelajaran dan refleksi Pak. Terima kasih Pak. Oke, silakan. Ada lagi? Ayo. Saya Pak. Silakan Pak Robi. Jadi kalau mau melihat dari 1, 2, 3, yang pertama itu adalah kita melihat bahwa kita observasi tentang prinsip pembelajaran mendalam Pak, yaitu tentang berkesadaran, bermakna, dan menggunakan yang menyenangkan. Yang kedua itu adalah tentang pengalaman pembelajaran, di mana tadi ada memahami, mengaplikasi, atau merefleksi seperti itu Pak. Saya ingin bertanya ke Pak Robi ini.
apakah di kelompok instrumen pertama itu terlihat sebagai sebuah urutan atau tidak? Pak Robi. Dari ini sambil melihat Pak. Oh, oke. Ya. Untuk instrumen 1, 2, 3 ini, kan, apakah ketika observasi terlihat sebagai urutan, kan? Atau tidak? Dan sih tidak Pak, tidak terlihat sebagai urutan. Oke, kalau yang kelompok yang kedua? Urutan pembelajaran atau urutan apanya Pak? Ya, jadi ketika kan yang kelompok kedua itu kan tadi apa memahami ya, gitu ya. Memahami apakah itu di dalam alur dalam video fakultas itu terlihat alur sebagai sebuah urutan atau tidak nih dengan instrumen kelompok dua ini? Instrumen yang dua ya. Yang kedua ya. Ya, sesuai. Terlihat memang seperti urutan, tetapi kita sesuai observasi ya Pak. Ya, tapi seperti video, saya melihat semuanya ada. Oke. Oke. Jadi untuk yang kelompok pertama itu berarti bukan urutan ya? Tidak terlihat seperti apa namanya? Pertama berkesadaran atau bermakna gitu ya, menyenangkan. Ya. Tidak ya? Ya. Oke, jadi gini Bapak Ibu, saya ingin mengajak pada Bapak Ibu. Jadi ketika merancang pembelajaran mendalam itu untuk mencapai 8 dimensi profil, nah gitu ya, untuk mencapai 8 dimensi profil itu, maka yang harus kita perhatikan itu ada prinsip pembelajaran, gitu ya. Yaitu yang pertama bahwa kalau bicara prinsip, maka itu tidak bicara bahwa pertama harus berkesadaran, harus bermakna, kemudian harus menyenangkan, tidak seperti itu, gitu kan? Karena berkesadaran itu bicara terkait dengan bagaimana kita membangun pembelajaran secara utuh, gitu ya. Dari awal sampai akhir itu 3 prinsip itu diupayakan tercipta, gitu ya. Diupayakan 3 prinsip itu menjadi bagian dalam proses pembelajaran setiap pertemuannya, gitu kan? Nah, sedangkan untuk bagian instrumen yang kedua itu bicara tentang bahwa alur atau pengalaman belajar itu harapannya bahwa anak akan dimulai dari pemahaman konsep dulu, memahami situasi dulu, baru berdasarkan apa yang dia pahami maka lakukan, gitu ya. Dan pada bagian akhir sebagai sebuah produk akhir hasil belajar adalah dia akan melakukan refleksi, gitu ya. Nah, coba di film tadi sebutlah ini menyenangkan, gitu ya. Apakah menyenangkan itu hanya di bagian awal, tengah, atau akhir? Oke. Menyenangkan itu Semua bagian, Pak. Semua bagian, Pak. Semua bagian. Awal, pertengahan, akhir harus selalu menyenangkan. Iya, betul sekali. Jadi suasana itu kan itu harus dibangun dari awal sampai akhir, gitu kan? Iya. Yang menyenangkan itu, gitu. Nah, ini beratnya. Jadi yang paling berat itu bagi saya bukan mengurutkan alur, Ya. tapi menciptakan suasana dari awal sampai akhir itu bahwa anak tetap fokus dengan kesadarannya, gitu kan ya, bahwa pembelajaran itu adalah kebutuhannya, bahwa hari ini kita belajar untuk apa, itu kan kesadaran ya. Oke. Kemudian dari awal sampai akhir anak pun akan tahu bahwa ketika belajar dengan Bapak Robi tentang membangun jaringan LMS itu, gitu kan, membangun server itu adalah ini manfaatnya suatu saat nanti. Gitu. Nah, jadi sedangkan untuk bagian kedua itu bicara sistematika urutan pembelajarannya. Nah, itu baru tuh dari memahami, baru kemudian mengaplikasikan, baru kemudian refleksi. Gitu ya. Oke, nah sekarang saya ingin tanya nih, dalam urutan pembelajaran yang tadi Bapak Ibu perhatikan, kegiatan memahami yang dilakukan oleh siswa itu pada bagian mana nih di video tadi? Pada bagian apa ya? Tujuan. Oke, tujuan apa lagi?
Perencanaan Pak, di perencanaan Pak. Merencanakan. Oke. Iya. Merencanakan itu dilakukan setelah apa? Setelah tadi berjumpa dengan si konsumennya dan menjelaskan apa yang dipesan oleh si konsumen itu. Oke. Nah, berarti si anak-anak ini bertemu dengan konsumen untuk mendapatkan penjelasan apa yang dibutuhkan ya? Iya betul. Proyeknya Iya, gitu kan ya? Iya, penjelasan proyeknya juga. Oke. Nah, tahap itu masuk dalam memahami atau mengaplikasikan? Memahami dulu Pak, karena kan tujuan project. Nah, oke, betul. Jadi apa yang dilakukan untuk anak-anak bertemu dengan klien adalah untuk memahami dulu. Oh, jadi nggak bisa langsung eksekusi buat jaringan. Jadi sebenarnya apa situasinya? Bagaimana nanti lapangannya? Apa yang dibutuhkan, gitu kan ya? Nah, berdasarkan informasi itu, maka masuk tuh ke berikutnya. Apa? Merencanakan, mengaplikasikan. Dimulai dari tahap merencanakan kan? Merencanakan ya. Ya, Lanjut identifikasi dulu ya Pak ya. betul, gitu. Nah, sebutlah tadi adalah urutan project base. Jadi walaupun project base itu adalah prosesnya langsung menggunakan pengetahuan, tetapi kalau bicara pembelajaran mendalam, maka tidak bisa langsung action untuk mengaplikasikan, tapi pahami dulu situasinya, gitu kan? Itu bagian dari proses alur pembelajaran mendalam, memahami, kemudian mengaplikasikan. Nah, di bagian akhir ada apa tuh? Ketika bertemu refleksi. Betul, seperti itu. Nah, oke. Tadi kan yang memahaminya itu adalah memahami konteks klien kan? Oke, nah untuk dia bisa mengerjakan proyek apa yang dibutuhkan. Tadi kan ketika dia memahami proyek dulu ya, mengerjakan proyek ya kan? Bekerja dengan proyek base. Nah, untuk mengerjakan proyek base tidak mungkin anak-anak itu bisa menjalankan proyek kalau dia tidak tahu dasar-dasar instalasi gitu ya, dasar-dasar pengelolaan server nggak mungkin kan? Iya. Nah, pada saat anak memahami atau mempelajari konsep tentang ilmu yang di dasar bisa melaksanakan proyek, itu pun sama, harus dengan alurnya memahami, mengaplikasikan, refleksi sama. Refleksi. Tetap sama. Misalkan pertemuan sebelumnya, anak belajar tentang apa? Tentang cara instalasi jaringannya, misalkan ya. Oke. Nah, pertama, berarti anak itu harus tahu dulu dong dasar-dasar instalasinya, gitu kan? Setelah mempelajari dasar-dasarnya, itu kan berarti dalam konteks memahami. Bisa jadi dia membaca, bisa jadi dia nonton, Ya, mencari gitu sumber. Kan? Mencari sumber, gitu kan? Yang pasti bukan ceramahi guru ya. Iya. Dia mencari dengan cara seperti apa. Nah, setelah itu, apakah sudah cukup? Masuk ke tahap berikutnya, mengaplikasikan. Berarti akan masuk ke lab tuh untuk praktikum kan? Oke, nah praktikum yang dilaksanakan di lab itu dalam rangka apa? Mengaplikasikan pengetahuan dasar yang sebelumnya sudah dipelajari oleh anak. Gitu ya. Nah, setelah itu nanti akan refleksi lagi kan? Nah, hasil siklus pertama dengan memahami, mengaplikasikan refleksi itu menjadi konsep dasar yang cukup bagi anak, dan itu menjadi bekal untuk pelaksanaan proyek. Nah, ketika masuk ke proyek kan nggak bisa eksekusi langsung, gitu kan? Dengan pemahaman yang sudah dipelajari di sebelumnya, anak mencari dulu informasi ke sekolah klien kan, pahami dulu seperti apa sih. Jadi kembali ke siklus memahami lagi tuh. Gitu. Nah, berdasarkan situasi si klien, kemudian dia sudah belajar pertemuan sebelumnya, baru tuh kemudian aplikasikan untuk mengerjakan sesuai kebutuhan klien. Jadi siklus memahami, mengaplikasikan refleksi itu akan selalu berulang. Gitu.
Sehingga anak tidak hanya belajar teori. Iya. Seperti itu. Oke, silakan. Ada yang perlu didiskusikan atau ada yang perlu disanggah atau ada yang kurang jelas? Silakan. Bapak, maaf, Ya. berarti kita bisa membuat RPP bukan hanya untuk satu kali pertemuan ya Pak ya, untuk misalnya dengan model pembelajaran PJBL ini ya. Berarti misalnya pertemuan pertama 2 kali 45 menit itu kita hanya memahami konsep-konsep terlebih dahulu dari apa yang akan diperkenalkan ke siswa gitu ya. Baru kemudian mengaplikasikan dengan praktek misalnya di laboratorium gitu ya. Nah, baru kemudian pertemuan berikutnya ketiganya mereka memahami kembali gitu ya. Setelah itu baru mengaplikasikan kembali dan evaluasi serta refleksi. Begitu, Pak? Ya, betul. Jadi dalam setiap pertemuan itu anak tidak hanya belajar teori. Kan teorinya sedikit gitu ya, tapi kemudian pakai gitu kan. Kemudian nanti akan ada refleksi lagi. Jadi seperti itu Bu. Gitu. Jadi kalau sudah ada memahami mengaplikasikan refleksi, itu dipastikan anak tidak akan pasif. Pasti harus aktif karena ada aplikasi. Aplikasi itu kan harus aktif, tidak mungkin diam. Gitu ya. Oke. Jadi walaupun dalam hal membangun konsep itu jangan sampai lepas dari memahami, mengaplikasikan refleksi. Ya, tetap itu dilakukan. Nah, kemudian ketika anak sudah punya konsep dasar tadi yang membangun jaringan kan, berikutnya kan akan melaksanakan proyek. Nah, ketika proyek pun sama, alurnya akan ada paham dulu, kemudian aplikasikan, refleksi, akan seperti itu Pak. Tapi nanti makin kesini akan semakin dalam. Kalau yang pertemuan pertama, gitu ya, dia melakukan memahami aplikasi dan refleksi itu dalam rangka mengkonstruk pengetahuan gitu, yang mendalam. Sedangkan yang berikutnya adalah untuk mengaplikasikan. Kira-kira seperti itulah. Oke, ya. Oke, silakan. Ada lagi? Nah, kalau sudah seperti ini berarti tantangan kita adalah menciptakan aktivitas buat anak-anak kita, gitu ya, membuat aktivitas untuk anak-anak kita menggunakan pikirnya, kan, kognitifnya, afektifnya, dan psikomotornya. Nah, gitu ya. Oke. Nah, sedangkan untuk tadi yang tentang prinsip yang tadi, yang pertama tentang prinsip bermakna, ya, oke, bermakna dalam pertemuan video yang tadi bahwa anak-anak sudah belajar tentang jaringan kan, LMS tadi ya. Itu tuh apa sih sebenarnya, ngapain sih anak belajar LMS di sekolah gitu ya, belajar jaringan? Ternyata ilmu itu pasti ada karena ada yang membutuhkan. Nah, emang semua sekolah bisa setting jaringan? Emang semua sekolah bisa men-setting server LMS gitu kan? Nah, anak-anaknya sudah belajar nih. Maka eksistensi, implementasi dan dia sudah belajar, maka dia membantu sekolah lain dengan proyeknya itu. Nah, itulah yang disebut dengan bermakna. Gitu ya. Nah, kemudian berikutnya, dalam proses pengerjaan proyek ini, anak dari awal ketika bertemu dengan klien, dia paham ini apa sih keinginannya, apa tujuan klien ini, apa yang harus kita lakukan, sehingga ada tuh inisiatif, oh kita harus ketemu dulu kalau seperti itu, gitu kan. Kemudian kan anak merancang rencana, itulah yang disebut dengan konsep berkesadaran. Kan? Nah, yang menarik dalam selama proses video tadi tidak ada ice breaking kan? Untuk menyenangkan Ya, tidak betul. ada ice breaking kan, tidak ada. Iya, betul. Tapi yang ingin diciptakan dengan menggembirakan, joyful itu adalah suasana
manakala anak-anak itu sudah menikmati proses belajar. Jadi tanpa diberikan ice breaking pun, itu suasananya udah anak-anak betul aja, ngalir aja, menikmati saja. Iya. Itulah joyful yang sebenarnya ingin, gitu kan? Tetapi joyful itu akan terkait dengan situasi di dalam kelas. Kalau kelas sudah mulai kaku, anak sudah mulai tidak mood gitu ya. Nah, walaupun itu tidak berhubungan dengan substansi, tetapi kita perlu menciptakan supaya tidak berulang itu kelas. Gak apa-apa kita berikan ice breaking gitu kan. Sebagai apa? Sebagai pemecah situasi saja, supaya kembali cair, supaya kembali anak nyaman. Tetapi joyful yang diinginkan adalah seperti joyful yang tadi. Ice breaking perlu untuk menciptakan situasinya saja, suasananya, gitu kan ya. Oke. Jadi di sanalah peran Bapak Ibu ketika merangkai langkah pembelajaran, gitu ya. Oke. Nah, sekarang Bapak Ibu, dari rangkaian pembelajaran yang tadi, kira-kira dimensi profil apa yang hadir di dalam kegiatan yang tadi, video yang tadi? Kedelapannya ada saya kira Pak. Oke, boleh dengan pada saat anak melakukan apa? Nah, dimensi ini pada saat anak melakukan apa? Nah, gitu ya. Ya, pada saat siswa tersebut menemui si klien, mereka ini gestur tubuhnya, tingkah lakunya itu sangat sopan gitu Pak. Jadi itu menunjukkan perilaku yang dimensi ketakwaan itu yang pertama itu. Itu. Ya kalau yang saya lihat gitu ya. Terus yang benar kritis ketika siswa itu punya gagasan bahwasanya setelah mengetahui kliennya pengen seperti itu, maka kita harus ketemu dulu gitu. Artinya di situ siswa sudah mulai kritis gitu Pak ya, menanggapi itu situasi itu gitu. Kemudian kolaborasi ketika siswa itu merencanakan, di situ terlihat mereka merencanakan bersama-sama gitu, tidak individual atau tidak menunjukkan salah satu yang menonjol gitu, seperti itu Pak. Kemudian kesehatan ya. Kalau kesehatan mereka kan semuanya terdampak sehat ya dan gembira gitu. Terus yang terakhir apa itu ya, lupa. Cukup. Oh, cukup. Oke, terima kasih Bapak. Oke, tadi ada yang raise nih, ada yang raise. Siapa nih? Bu Nada, silakan Bu Nada. Ayo Bu. Baik, izin menjawab Bapak. Sesuai video yang tadi sudah kami tonton, ada beberapa dimensi yang kami temukan. Salah satunya juga dari dimensi penalaran kritis. Itu pas lagi siswanya ngedengerin penjelasan guru secara seksama. Habis itu kan mereka mulai menganalisis tuh masalah yang harus diselesaikannya apa. Dari situ kan nanti muncul tuh sikap ingin tahu dan lain sebagainya. Kemudian ada juga di sana kolaborasi ya pastinya. Pas lagi anak-anak mulai bekerja dalam kelompok, mencetak hasil dan lain sebagainya. Bagaimana mereka belajar menghargai pendapat teman dan lain sebagainya. Kemudian dimensi kreativitas juga ada saat mereka mulai merancang solusi itu terhadap permasalahan jaringan. Dimensi kemandirian juga ada saat mereka mulai inisiatif tuh Pak, sebelum nunggu arahan guru. Komunikasi juga pasti ada di sana Pak, kuat banget. Nah, sekarang gini Bu. Gini Bu. Oke, saya potong dulu. Keluargaan dan lain-lain. Siap. Oke. Kita kan alhamdulillah masih sebagai manusia ya, belum sebagai robot gitu ya. dengan keterbatasan ya. Oke. Nah, kan kita ingin bahwa dimensi profil itu bisa teramati. Gitu ya. Nah, sebutlah kita ini punya keterbatasan untuk mengamati gitu ya. Karena kita harus menilai segala macamnya ya, perkembangannya segala macam. Nah, kalau melihat proses pembelajaran itu, kalau saya minta 3 yang paling dominan apa aja?
yang Silakan, paling Bu Nada. dominan ya. Ya. Yang paling dominan sepertinya komunikasi, Ya, kerjasama, Bu. kolaborasi ya Bu ya. Iya. Komunikasi sama kreativitas atau penawaran kritis mungkin. Itu opini saya Bapak. Silahkan. Oke, nah itu kenapa saya bertanya seperti itu? Karena nanti pada saat pembelajaran, seperti disampaikan di awal itu, jangan sampai kita ingin semuanya masuk, gitu ya. Kenapa? Karena nanti kita akan repot, asli akan repot Bapak Ibu, gitu kan. Nah, sehingga saran saya adalah dari sekian banyak rangkaian pembelajaran itu, coba kita cek mana yang sebenarnya paling dominan. Karena kenapa paling dominan? Karena itu mewarnai aktivitas siswa, gitu ya. Kalau sebutlah adalah kita ini project base, gitu kan? Itu kan project base kan? Itu apa project base? Project base itu intinya apa sih? Nah, berarti kan kita akan seperti itu ya. Oke. Kenapa kita memilih project base, gitu kan? Karena gitu, ada substansinya adalah tentang jaringan, kemudian yang kedua ada dimensi yang ingin dilatihkan selama proses project base. Nah, berarti kita nanti di hari Jumat ya, kita akan mempelajari project base, gitu kan? Sehingga kita akan coba preteli apa sih karakteristik yang dominan pada project base ini, gitu ya. Supaya kita pada saat penentuan model pun dan langkah-langkahnya itu selaras dengan dimensi profil apa yang nanti akan masuk dalam proses pembelajaran, gitu. Oke ya. Bapak, boleh nggak minta dicontohkan untuk bahasa Inggris? Waduh, oke. Baik. Ini. Kemarin sempat nih saya ngobrol dengan terkait dengan bahasa Inggris ini ya. Bahasa Inggris itu kan permasalahannya adalah antara mode silent, mode getar, sama mode normal. Itu kan permasalahan di bahasa Inggris Bu ya. Mode silent itu ya berarti setelah belajar anak-anak itu udah aja dia seperti saya susah untuk ngomong bahasa Inggris, gitu ya. Tapi kalau untuk mode getar, iya kan? Kalau mode getar dia mungkin hanya kayak gini-gini saja Bu. Iya kan? Kalau mode normal itu kan berarti dia aktif untuk berkomunikasi. Iya, Kan? betul. Nah, Iya. tinggal sekarang gini, kalau sebutlah mau diangkat menjadi project base, berarti project base-nya adalah bagaimana menggunakan hasil konsep belajar di kelasnya, Gimana? gitu kan, dalam konteks yang benar dan sesungguhnya, gitu. Kalau memang itu terkait dengan sebutlah apa namanya ya di bahasa itu terkait dengan komunikasi, misalkan seperti itu ya, berbicara. Oke. Masa dengan berbicara kita mempelajari berbicara selama 4 tahun, 3 tahun gitu ya, tapi tetap modenya mode silent. Berarti kan anak nggak pernah pakai. Ya, kalau nggak pernah pakai, itu sepertinya anak tidak pernah mengerjakan project base itu. Karena produk paling nyata dari bahasa Inggris dalam berkomunikasi adalah ngomong itu sendiri. Komunikasi itu sendiri. Betul, ya, Pak. Ya? Iya, Pak. Tapi gini, Pak, maaf, Pak. Saya pernah melakukan itu ya pakai PJBL. Hasil kan harus menghasilkan produk nih. Siswa saya bisa menghasilkan produk, Pak. Saya ngambil tentang descriptive text. Kemudian di situ anak diminta untuk bikin poster. Nah, siswa itu tahapan-tahapan apa itu poster, bagaimana cara bikin poster yang baik dan sebagainya sudah diberikan ya sama kita. Kemudian langkah-langkahnya kemudian dirancanakan dan sebagainya. Kemudian mereka aksi ya dengan kelompoknya masing-masing. Dan itu posternya ada Pak, jadi gitu pakai bahasa Inggris Pak. Bahkan diupload di Instagram karena waktu itu saya minta diupload di Instagram dengan men-tag saya gitu ya. Tapi ketika mereka untuk speaking gitu langsung gitu menerangkan dan menjabarkan hasil poster mereka sendiri itu ada kendala di berbicara itu Pak. Jadi kalau produknya malah mereka
luar biasa gitu Pak ya, karena anak-anak jam sekarang kan semuanya mengerti AI, mengerti IT gitu ya, seperti itu. Nah itu kendalanya di berbicaranya itu. Ya, betul. Jadi gini Bu, kan kalau tiba-tiba misalkan ya, anak suruh ngomong bahasa Inggris, tapi pembiasaannya tidak, itu kan kaget lah Bu. Jangan kan ngomong bahasa Inggris Bu, ngomong bahasa Indonesia saja atau bahasa Sunda. Kalau tiba-tiba harus ngomong yakin itu. Makanya tadi kan di awal itu sempat saya kan ada yang bertanya itu ya, bagaimana menciptakan suasana, gitu kan? Menciptakan suasana, kemudian membiasakan, itu kata kuncinya. Masa dari kelas 10 ada komponen komunikasi Bu ya, berbicara. Iya. Selama 3 tahun itu materi berbicara